Pemirsa, Romi Siofa Ismail, seorang dokter gigi penyandang disabilitas yang menggunakan alat bantu kursi roda, dicoret namanya dari daftar calon pegawai negeri sipil. Padahal ia sudah dinyatakan lulus tahapan seleksi dan bahkan meraih nilai tertinggi. Yang terhormat kepada Bapak Insinyur Joko Widodo, semoga Bapak dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Di sini Bapak bersama teman-teman sejawat, bersama LBH dan masyarakat yang ikut mendukung ada permasalahan yang kami hadapi, yaitu diskriminasi difabel. Nama Dr. Romi Siofa Ismail dicoret dalam seleksi CPNS oleh Bupati Solok Selatan karena dinilai tidak sehat jasmani dan rohani. Padahal saat mengikuti tes kesehatan untuk melengkapi syarat administrasi sebagai CPNS, Romi dinyatakan sehat. Surat keterangan sehat itu diberikan oleh dua rumah sakit, yakni RSUD M. Jamil Padang dan RSUD Pekanbaru. Dalam surat tersebut juga dinyatakan bahwa kondisi Romi tidak menghalangi pekerjaannya sebagai dokter gigi. Terlebih, Dr. Romi menempati peringkat tertinggi untuk tes kompetensi CPNS. Merasa didiskriminasi, Romi pun akan mengambil langkah hukum dengan mengkaji potensi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Bupati Solok Selatan. Romi juga mengirim surat kepada Presiden RI Joko Widodo. Romi pun mengadukan permasalahan ini ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Padang, Sumatera Barat. Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan pihaknya tidak akan mentolerir bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk diskriminasi. Kementerian akan melaksanakan rapat konsolidasi untuk mengadvokasi hak perempuan disabilitas seperti Romi. Jadi intinya bahwa mereka punya hak yang sama. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa saudara kita yang disabilitas ini punya hak kesempatan yang sama. Mereka tidak lagi sebagai orang yang harus dibelas kasihan. Kami melihat memang di sini ada diskriminasi. Oleh karena itu kami meluruskan upaya-upaya mungkin persuasif ya, kata Pak Happy tadi, lebih baik kita selesaikan di luar jalur hukum. Sebelum ikut tes CPNS, Dr. Romi mengabdi sebagai dokter honorer di Puskesmas Talunan. Ia mengalami kelumpuhan usai melahirkan pada 2016, di mana hal ini membuatnya harus menggunakan kursi roda dalam beraktivitas sehari-hari. Tim Liputan Metro TV. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyatakan Romi pantas menjadi CPNS dokter gigi selama Romi dapat menjalani profesinya secara fisik. Menteri Cahyokumolo terus menjalin komunikasi dengan Menpan RB terkait dengan kasus Romi agar tahun ini dokter Romi dapat menerima sertifikat kelulusan CPNS. Monitor ya, dengan Kemenpan RB monitor, tapi juga minta pada gubernur untuk proaktif supaya yang bersangkutan bisa masuk rekrutmen PNS tahun 2018 ini tidak ada pengecualian, toh nilainya bagus, toh yang bersangkutan walaupun penyandang disabilitas tapi masih bisa berfungsi melaksanakan tugas-tugas yang menjadi peran dan tanggung jawab. Dokter gigi kan yang penting dia mata, tangan bisa terjadi. Itu juga memenuhi persyaratannya. Kami memonitor supaya segera memfollow up ini. Dijanjikan. Akan bisa tahun ini? Ya, tahun ini. Ya. Tapi kan keputusan kan tidak ada pada saya. Dan kami komunikasi, yang penting komunikasi dengan Soloknya, kita mengejar Soloknya, kita meminta pada Gubernur Sumbar yang sudah proaktif, Gubernur Sumbar terus menindaklanjuti. Pemirsa, demi melawan diskriminasi, dokter gigi Romi Siofa Ismail hari ini berada di Jakarta dan mendatangi sejumlah instansi pemerintah. Apa saja hasil perjuangan Romi sejauh ini? Kami sudah terhubung langsung dengan Dr. Romi yang bergabung dari luar studio. Selamat sore, Dr. Romi. Halo, selamat sore, Dr. Romi. Baik, pemirsa, saat ini kami sedang mencoba untuk menghubungi Dr. Romi. Selamat sore, Dr. Romi. Selamat Dr. Romi, sore, apakah Mbak. sudah bisa mendengar suara saya? Iya, sudah. Baik.
Dr. Romi, Anda sudah bertemu dengan Menpan RB dan juga Mendagri untuk memperjuangkan nasib Anda. Apa saja hasil pertemuan Anda dengan Mendagri dan Menpan RB? Iya, sudah ada titik terang, sudah ada solusi, tapi seperti apa solusinya itu saya ketahui tadi ada pembukaan formasi baru untuk saya. Formasi baru maksudnya seperti Ya, apa? formasi Dr. baru Romi? untuk saya. Ini lebih jelasnya ini saya mungkin akan dipertemukan antara Bapak Bupati Solok Selatan dan Kemenpan RB. Jadi Anda akan dipertemukan dengan Bupati Solok Selatan, difasilitasi oleh Kemenpan RB. Kemenpan RB, iya. Kapan pertemuan itu akan terjadi, Iya. Dr. Romi? Dalam waktu yang secepatnya ini, Ibu. Baik, pertemuan itu akan berlangsung di Jakarta atau di Solok Selatan? Kemungkinan di Jakarta, Ibu. Kemungkinan di Jakarta, baik. Dr. Romi, Anda juga sebelumnya berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan, kemudian juga dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Apa saja yang disampaikan oleh dua kementerian ini terhadap Anda? Ya, semuanya memberikan apresiasi dukungan kepada AMI untuk bisa diusulkan kembali AMI sebagai calon CPNS di Kabupaten Solok Selatan. Nah, jadi solusi dari kesemua tadi setelah dirapatkan, itu kemungkinan ada dibuka formasi baru untuk AMI. Tetapi di sini, apakah formasi itu masih di Puskesmas Talunan ataupun di Puskesmas lain itu belum diketahui. Ya. Oke, tapi dibukanya formasi baru ini apakah artinya Anda harus mengulang kembali tes CPNS atau tetap berdasarkan tes yang sebelumnya sudah Anda jalani? Ya, ini belum dapat keterangan sama sekali apakah formasi baru itu harus tes ulang lagi atau cuman AMI mendaftar kemudian ada jalan khusus tidak ada tes lagi buat AMI, itu belum diketahui secara detail oleh kami dan LBH Padang. Baik, tapi harapan Anda seperti apa, Dr. Romi? Anda kan sebelumnya sudah mengikuti tes dan bahkan dinyatakan sebagai lulusan dengan peringkat tertinggi. Apakah Anda bersedia kalau harus mengulang kembali tes CPNS? Saya pribadi tidak mau lagi mengulang CPNS dengan tahap awal lagi dengan administrasi SKD SKB karena sekarang ini mungkin beban mental sudah banyak, bukan saya sendiri yang merasakan, itu dari anak, suami dan keluarga. Itu saya pengen dipulihkan hak-hak saya kembali lagi sebagai CPNS 2018 tanpa ada proses yang ribet lagi itu. Baik, Dr. Romi, pembatalan kelulusan Anda ini kan bermula dari laporan. Ada Dr. LS membuat laporan ke panitia seleksi CPNS Solok Selatan. Dr. LS ini membuat laporan bahwa Dr. Gigi dalam menjalankan profesinya harus bisa berdiri tegak. Apa sebetulnya yang Anda ketahui soal laporan Dr. LS ini dan apa sebetulnya hubungan Anda dengan Dr. LS? Ya, mungkin ini tidak kewenangan bagi saya. Ini yang menjawab mungkin dari Persatuan Dokter Gigi, dari PB PDGI, dari Pengwil dan cabang. Emang tidak ada ketentuan sih bagi dokter gigi untuk bekerja berdiri ataupun duduk. AMI tidak tahu kepentingan dari TS sendiri dan AMI berharap untuk mendapatkan sesuatu itu harus dengan jalan yang benar tanpa harus menjatuhkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Itu saja. Bagaimana Anda menjalankan profesi Anda sebagai dokter gigi dengan kondisi fisik Anda saat ini?
Ya, sebelumnya Ami sudah berdedikasi dengan di Pemkab Solok Selatan di 2016 ini Ami menderita paraplegi setelah melahirkan anak kedua. Dan ini sebenarnya ini kursi roda ini untuk membantu Ami untuk aktivitas bukan aktivitas menuju ke puskesmas, bukan dan mempermudah Ami dalam pelayanan tindakan. Ini sebenarnya tidak ada masalah, soalnya dari 2016 sampai sekarang pelayanan Ami sebagai dokter gigi di Puskesmas Talunan insya Allah berjalan dengan lancar dan alhamdulillah pasien terlayani dengan baik sesuai dengan kompetensi dokter gigi. Baik, terima kasih Dr. Romi telah berbagi bersama kami di Metro hari ini.